Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal TO1 atau juga yang merupakan soal USBN tahun pelajaran 2019-2020 ya. Penjelasan ini akan dibagi menjadi dua bagian ya. Bagian pertama soal nomor 1 sampai 20 dan bagian kedua soal 21 sampai 40. Oke, kita mulai saja untuk soal yang pertama. Di sini diminta mengurutkan pecahan terkecil ke terbesar. Nah, untuk mengurutkannya, kita harus mengubah dulu pecahan tersebut ke dalam bentuk yang sama. Nah, di sini saya mengubahnya ke dalam bentuk pecahan desimal. Jadi 0,75 ini sudah desimal, jadi tetap 0,75. 4/9 itu sama juga dengan 0,44. 50% sama juga dengan 0,5 dan 2/5 sama dengan 0,4. Jadi dari desimal-desimal ini kita urutkan, yang pertama adalah 0,4, yang kedua 0,44, yang ketiga 0,5 dan yang keempat 0,75. Jadi urutannya 2/5, 4/9, 50% dan 0,75 ya. Jawabannya adalah yang D. Untuk yang nomor 2, di sini ada soal dalam suatu tes dengan jumlah soal 50 butir. Diterapkan aturan bahwa jawaban benar diberi skor 4. Kemudian jawaban salah min 2 dan tidak jawab skor 0. Nah, saya biasanya membuat seperti ini. Benar, salah, tidak jawab. Tadi benar 4, salah min 2, kemudian tidak jawab 0. Karena seorang siswa setelah mengikuti tes tersebut memperoleh skor 70 dengan 10 soal tidak dijawab. Nah, semuanya kan 50 soal, tidak dijawab 10, berarti yang dijawab hanya 40. Jadi yang tidak dijawabnya di sini 0 kali 10, kemudian yang dijawabnya 40 itu kan terdiri dari benar dan salah. Nah, yang benarnya kita misalkan X, maka di sini menjadi 4 kali X, sedangkan yang salahnya adalah 40 dikurang X. Jadi min 2 dikali 40 dikurang X. 4 kali X, 4X, min 2 dikali 40 kurang X, maka menjadi min 80 tambah 2X ya. Nah, ini kemudian kita jumlahkan, jadi 4X dikurang 80 tambah 2X ditambah 0 sama dengan 70. 4X tambah 2X, 6X, min 80-nya kita pindahkan ke ruas kanan, jadi 150. Maka kita peroleh X sama dengan 150 bagi 6, jadi 25. Jawabannya yang B. Kita lanjutkan ke nomor 3. Diketahui A sama dengan himpunan X sedemikian hingga X kurang dari atau sama dengan 15, di mana X anggota bilangan prima. Jadi X-nya itu bilangan prima, berarti anggotanya 2, 3, 5, 7, 11, 13. Yang diminta adalah A irisan B. Kalau A irisan berarti X-nya itu anggota A dan X anggota B. Harus ada di A dan di B. Berarti ini angka 2, kemudian 3, 5 dan 13 ya. 2, 3, 5, 13. Jadi jawabannya yang A. Ya, untuk nomor 4. 2 dikali 3X tambah 5 dikurang 4X tambah 6. Bentuk sederhananya berarti 2 kali 3X 6X, 2 kali 5 10 dikurang 4X tambah 6. 6X dikurang 4X jadi 2X, 10 tambah 6, 16 ya. Jawabannya ini enggak ada, berarti bonus. Ke nomor 5. Nilai X yang memenuhi 3 dikali 2X tambah 5 ditambah 24 kurang dari 3X tambah 15. Kita kalikan 3 dengan 2X, 6X, 3 kali 5, 15 ditambah 24 kurang dari 3X tambah 15. 6X, kemudian 15 tambah 24, 39. Kemudian 6X dikurang 3X. 3X-nya pindah ke kiri jadi min 3X. 39-nya pindah ke kanan jadi min 39. 6X dikurang 3X. 3X, 15 kurang 39, min 24. Nah, ini sama-sama kita bagi 3. 3X dibagi 3X. Min 24 dibagi 3, min 8. Jadi jawabannya X kurang dari min 8. Ya, untuk nomor 6. Perbandingan usia Ani dan Rita adalah 2/3. Sedangkan perbandingan Rita dan Cindy 4/5. Nah, di sini yang menjadi penghubung adalah Rita ya.
Jadi kita bisa tulis A banding R 2 banding 3, R banding C 4 banding 5. Nah ini 3, ini 4, kita kalikan ditukar aja ya, kali 4 kali 3, jadi 2 kali 4 8, 3 kali 4 12, 4 kali 3 12, 5 kali 3 15. Jadi ritanya kan di sini udah sama-sama dengan 12. Jadi A banding R banding C sama dengan 8 banding 12 banding 15. Nah, yang diketahui adalah usia Ani dan Cindy selisihnya 7. Nah, ini berarti Ani dan Cindy. Nah, ini dia nih. 8 sama 15 kan selisihnya 7. Jadi 8 per 7. Jadi Ani sama dengan 8 per 7 kali. Selisihnya adalah 7 tahun. Jadi ini 8 tahun. Ya. Nah, karena di sini sudah 8, 12, 15. Sedangkan A-nya sama ya 8 juga ya, otomatis di sini Ritanya 12, kemudian Cindy-nya 15. Pertanyaannya adalah usia Rita. Nah, jadi usia Ritanya adalah 12 tahun. Untuk nomor 7 diberikan 3 buah toko dengan daftar diskonnya ya. Kemudian barangnya adalah AC dan televisi. Andi membawa uang 8 juta. Sisa uang kembalian Andi. Nah, karena di sini di toko Adil AC di korting 10%, berarti dia bayar hanya 90%. Kemudian di toko Aman korting 15%, berarti bayarnya hanya 85%. Di toko Makmur korting 25% atau diskon 25%, berarti bayar hanya 75%. Kemudian untuk televisi di toko Adil diskonnya 25%, berarti bayar hanya 75%. Di toko Aman 20%, berarti bayar hanya 80%. Di toko Makmur 10%, berarti bayarnya hanya 90%. Nah, ini kita hitung. Jadi 90% kali 4 juta. 90% kali 4 juta, 3.600.000. Kemudian di toko Aman 85% kali 4 juta, 3.400.000. 75% kali 4 juta untuk toko Makmur, jadi 3 juta. Kemudian televisinya 75% kali 5 juta, 3.750.000. Di toko Aman untuk televisinya 80% kali 5 juta, jadi 4 juta. Kemudian di toko Makmur untuk televisi 90% dikali 5 juta, jadi 4.500.000. Nah, gabungan dari AC dan televisi ya untuk toko Adil ini pengeluarannya atau uang yang harus dibayarkan adalah 7.350.000 ya, tinggal kita tambah. Kemudian kalau di sini 7.400.000, kemudian untuk toko Makmur 7.500.000. Nah, berarti yang paling murah adalah toko Adil 7.350.000. Berarti sisanya adalah 8 juta dikurang 7.350.000, jadi 650.000. Ya, untuk nomor 8, Pak Erik membeli sepeda motor, kemudian sepeda motor tersebut dijual dengan harga 12 juta. Maka mengalami kerugian 20%. Berapa harga beli sepeda motor tersebut? Nah, ini pakai rumus ini ya, 4 rumus ini. Jadi kalau yang ditanya harga beli, diketahuinya persentase rugi dan harga jual, pakai rumus yang ini. Kalau ditanyanya harga beli, diketahuinya persentase untung dan harga jual, pakai rumus yang ini. Kalau ditanyanya harga jual, yang diketahuinya persentase rugi dan harga beli, pakainya rumus yang ini. Kalau ditanya harga jual, diketahui persentase untung dan harga beli, pakai rumus yang ini. Ya, ini menghafalnya cukup mudah ya. Jadi kalau rugi dikurang, kalau untung ditambah. Nah, kalau yang ditanya harga beli, 100-nya di atas. Tapi kalau yang ditanya harga jual, 100-nya di bawah. Gitu ya. Nah, di soal ini kan yang diketahui adalah harga jual dan persentase rugi. Berarti ini ya, soal rumus yang pertama. Jadi 100 per 100 dikurang persentase ruginya 20, kemudian ini harga jualnya 12 juta. Maka kita peroleh 100 per 80 kali 12 juta, jadi 15 juta. Jawabannya ada di C. Nomor 8. Ini diketahui ada 2 buah garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Ditanya perbandingan sudut X dan Y. X dengan 100 ini hubungannya adalah sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak jika dijumlahkan besarnya 180. Maka kita peroleh X tambah 100 sama dengan 180, jadi X-nya 80. Y dengan 100 adalah sudut luar berseberangan. Sudut luar berseberangan itu besarnya sama, jadi Y-nya sama dengan 100. Maka kita peroleh X-nya sama dengan 80 dan Y-nya adalah 100. Jadi perbandingannya X banding Y sama dengan 80 banding 100
sama-sama kita bagi dengan 20, maka hasilnya 4:5. Untuk nomor 10, ya, di sini diminta perbandingan KT banding TV. Nah, ini merupakan materi kesebangunan ya, materi kelas 9. Jadi kita buat di sini garis pertolongan putus-putus nih ini ya. Nah, maka kita peroleh segitiga PSU ya, nih PSU. Kemudian di sini ada garis tadi pertolongan yang kita buat ya, garis pertolongannya adalah PW. Ini bisa kita buat perbandingan bahwa PW per SU itu sama dengan VV per PS. Ya. Nah, ini jadi sama dengan PW per 8. SU-nya kan 8 nih, 8. Kemudian PV-nya adalah 6. VV 6. Kemudian PS ya, PS ini dari sini sampai sini sama juga dengan yang ini kan, yaitu 10. Maka kita peroleh VW sama dengan 8 kali 6 per 10 sama dengan 4,8. Nah, kemudian dari gambar yang ini ya, pindah ke sini. Jadi ini ada segitiga PQT dan segitiga VWT. Ini juga dua segitiga yang sebangun ya. Maka kita bisa gunakan QT per TV itu sama dengan PQ per PW. Nah, PQ-nya adalah 12 dan VW-nya adalah 4,8. Jadi 12 per 4,8. Sama-sama kita kali 10 jadi 120 per 48. Kemudian sama-sama kita bagi 24 jadi 5 per 2. Ya. Jadi perbandingan QT banding TV itu sama dengan 5:2. Untuk nomor 11, selisih sebenarnya luas kamar tidur anak dengan luas kamar tidur pembantu. Luas kamar tidur anak di sini 4, ini 3. Dari mana 3? Dari sini, ya. Ini kan ada tanda seperti ini. Berarti ini panjangnya semua 3. Nah, ini berarti 3 kali 4 berarti 12 cm persegi. Nah, kemudian luas kamar tidur pembantu ini di sini berarti 3 juga, sama dikali 2,5 jadi 7,5 cm persegi. Karena di sini skalanya 1:100 yang artinya 1 cm itu setara dengan 100 cm pada gambar sebenarnya, berarti di sini kita kalikan 100 kali 100. Kenapa 100 kali 100? Karena ini cm persegi ya. Jadi 100 kali 100 kita peroleh 120.000 cm persegi. Yang ini juga sama, 7,5 kali 100 kali 100 kita peroleh 75.000 cm persegi. Nah, kita ubah ke meter, ini kita bagi 10.000, ini juga kita bagi 10.000 ya, maka kita peroleh 12 meter persegi, ini juga 7,5 meter persegi. Berarti selisihnya adalah 12 dikurang 7,5 adalah 4,5. Untuk nomor 2, ya diketahui ini DC 9, AB 15, ditanya kelilingnya, kalau luas trapesiumnya 48. Nah, luas trapesium itu setengah kali tinggi kali jumlah panjang sisi sejajarnya. Nah, tingginya kita belum tahu, akan kita cari ya, karena di sini adalah trapesium sama kaki, berarti kalau kita tarik garis ya, ini kan berarti sama dengan yang ini 9. Nah, sedangkan dari sini sampai sini itu 15. 15 dikurang 9, 6. 6 kita bagi 2, jadi masing-masing 3. Ya. Nah, kita cari dulu T-nya, berarti 48, nah, tadi luasnya 48, sama dengan setengah kali T dikali 9 tambah 15. Jadi, 2 kali 48 bagi 9 tambah 15, 24, ini sama dengan T. Nah, 48 bagi 2, 42, 2 kali 2, 4. Jadi, T-nya adalah 4. Nah, kita pindahkan segitiga ini ke sini. Ini 3, ini T-nya 4, berarti ini adalah 5. Dari mana? Ya, 5-nya ini diperoleh dari akar dari 4 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan akar 25, jadi 5. Nah, kelilingnya berarti jumlah panjang sisi-sisinya 9 tambah 15, nah ditambah ini sama ini. Karena sama panjangnya jadi 2 kali 5, ya kan ini 5. 2 kali 5, jadi 24 tambah 10 sama dengan 34. Kemudian nomor 13, ini adalah materi kelas 8,
bangun ruang sisi datar ya. Ini sebuah limas persegi. Berarti alasnya berbentuk persegi dengan sisi tegaknya berupa segitiga. Ya, 4 segitiga yang kongruen. Ini sama semuanya segitiga sama kaki. Panjang sisinya 10, berarti ini AB, BC, CD, AD sama-sama 10 cm. Tinggi limas 12. Nah, tinggi limas itu dari T ini ke perpotongan ini, AC dengan BD di tengah-tengah ya. Nih di sini nih. Jadi dari titik sini ke sini itu adalah tinggi limasnya. Kita akan cari berapa tinggi dari segitiga ini ya, atau dari bangun sisi tegaknya ya, dari sisi tegaknya ini berapa tingginya. Ya, kita akan cari tinggi dari segitiga ini. Nah, ini tingginya 12 ya, tinggi limasnya ini 12. Kemudian ini 5 itu dari ini AB dibagi 2. Ya, B dibagi 2 itu 5. Jadi akar dari 12 kuadrat tambah 5 kuadrat jadi akar 169 jadi 13 ya. Ini 13. Nih di sini ini 13. Nah, luas permukaannya adalah luas persegi ditambah 4 kali luas segitiga. Luas persegi ini AB 10, BC juga 10, DC 10, AD 10. Berarti kan luasnya 10 kali 10. Nah, ini 4 kali luas segitiga. Kenapa 4 kali? Karena ini segitiganya kongruen ya, sama semua dan ada 4. Jadi 4 kali luas segitiga. 4 kali. Nah, luas segitiganya rumusnya apa? Alas kali tinggi bagi 2. Alasnya BC 10. Tingginya tadi yang kita cari itu tadi 13. Jadi 10 kali 13 bagi 2. 4 bagi 2, 2. 2 kali 10 kali 13, 260. Jadi kita peroleh di sini luas permukaannya 360. Untuk nomor 14. Ada sebuah bilangan ya. Jadi ada pola bilangan. Untuk yang pertama ada 1 bulatan, keduanya ada 3 bulatan, ketiga ada 6 bulatan, keempat ada 10 bulatan. Nah, ini 1, 3, 6, 10 ya. Nah, untuk soal seperti ini biasanya tinggal masukkan aja ke sini. Kan kita coba nih ya, di UN sama dengan setengah N kali N tambah 1. Kalau misalkan N-nya 1, maka semua sini kita ganti 1. Berarti ini adalah yang ini. Kalau N-nya kita ganti 2, maka semua N di sini harus kita ganti 2. Maka hasilnya harus yang ini. Ya, kita coba ya. Di sini U1. Berarti ini U1 sama dengan setengah kali N. N-nya ganti 1. N tambah 1 berarti 1 tambah 1. Nah, 1 tambah 1, 2. 2 kali setengah. Berarti 1 ya. 1 kali 1, 1. Cocok nggak? Nah, cocok ya. Kemudian U2. Berarti N di sini kita ganti 2. Setengah kali 2 dikali 2 tambah 1. 2 tambah 1, 3. Setengah kali 2, 1. Jadi 1 kali 3, 3. Cocok? Cocok ya. Kemudian U3. Berarti semua kita ganti N-nya dengan 3. Setengah kali 3 kali 3 tambah 1. 3 tambah 1, 4. Dikali setengah 2. 3 kali 2, 6. Nah, sini cocok? Cocok. Berarti rumus suku ke N dari pola bilangan di atas adalah UN sama dengan setengah N dikali N tambah 1. Untuk nomor 15, suku ke-7 dari barisan 2, 4, 8, 14, 22. Nah, kita cari aja 2 ke 4, ini selisihnya 2. 4 ke 8, 4. 8 ke 14, 6. 14 ke 22, 8. 22 ke 32, 10. Nah, di sini dilihat dari 2 ke 4, selisihnya 2. 4 ke 6, 2. 6 ke 8, 2. 8 ke 10, 2. Maka dari 10 juga ke sini harus 2. Dari sini ke sini juga harus 2. Maka jadi di sini 12, ini 14. Nah, di sini berapa? Tinggal 22 tambah 10, 32. 32 tambah 12, 44. Jadi suku ke-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, suku ke-7-nya adalah 44. Untuk nomor 16, ada suku 2, 5, 8, 11, 14, diminta 2 suku berikutnya. Kita perhatikan dari 2 ke 5, selisih 3, 5 ke 8, selisih 3, 8 ke 11, selisih 3. Berarti tinggal kita tambah-tambah 3 aja nih. Dari 14 tambah 3, 17, 17 tambah 3, 20. Berarti 2 suku berikutnya adalah 17 dan 20.
Nah, nomor 17 di sini diminta posisi A terhadap titik B. Posisi A terhadap titik B. Jadi B-nya ini sebagai titik 0,0-nya. Jadi kalau dari titik B ini, A itu berapa ya koordinatnya? Nah, kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 satuan ke kanan, kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke atas. Berarti jawabannya yang A. Untuk nomor 18 diminta rumus fungsi dari A ke B. Ini materi kelas 8 juga ya, relasi dan fungsi ya. Nah, sekarang ini sama aja ya, kita masukkan aja, kita coba ke A, B, C, D-nya. Kita coba yang A, 4X sama dengan 3 kali 2X tambah 3. Kita ganti dengan 1. Jadi kalau yang benar itu 1, nanti hasilnya 20. Nah, kita masukkan di sini 3 kali 2X tambah 3. Ketika X-nya kita ganti 1 menjadi 2 kali 1 tambah 3. 2 kali 1, 2 tambah 3 adalah 5. 5 kali 3 adalah 15. Berarti salah, karena di sini harusnya 20. Kemudian yang B, 4X sama dengan 3 dikali 2X tambah 6. Kita masukkan X-nya dengan 1, berarti di sini 3 kali 2 kali 1 tambah 6. 2 kali 1, 2 tambah 6, 8. 8 kali 3, 24. Ini juga salah ya, karena yang diminta 20. Kemudian yang C, Fx sama dengan 2 kali 3x tambah 7. Berarti 2 kali x-nya kita ganti 1, 3 kali 1 tambah 7, 3 kali 1, 3 tambah 7, 10, 10 kali 2, 20. Nah, ini baru benar ya. Ketika kita masukkan x-nya 1, hasilnya 20. Ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Nomor 19. Sebuah perusahaan taksi menetapkan ketentuan bahwa tarif awal 10.000 dan tarif setiap kilometer 3.000. Jika Andi menyewa taksi tersebut untuk menempuh jarak 10 km menuju rumahnya, maka ongkos taksi yang harus dibayar oleh Andi adalah, nah berarti pertama-tama itu 10.000 ya. Ketika taksi berjalan 1 meter, 1 kilometer berarti dikenai tarif 3.000. Begitu 1 km lagi, tambah lagi 3.000. Begitu 1 km lagi, tambah lagi 3.000. Nah, karena di sini jaraknya 10 km, berarti ini sampai ke sini itu adalah suku yang ke-11 ya. Jadi, ini merupakan barisan aritmatika. Kenapa? Karena di sini selisihnya selalu tetap, yaitu 3.000, 3.000, 3.000, 3.000. Ya, jadi rumusnya kita pakai UN, suku ke N-nya sama dengan A plus N-1 kali B. A-nya adalah 10.000, kemudian N-nya tadi 11 ya, 11 dikurang 1 jadi 10, kemudian B-nya adalah 3.000. 10 dikali 3.000, jadi 30.000. 10.000 tambah 30.000 adalah 40.000. Jadi jawabannya yang B. Untuk nomor 20, ini juga materi kelas 8 ya, persamaan linier 2 variabel. Harga 8 buku tulis dan 6 buah pensil 36.000. Harga 6 buku tulis dan 5 pensil 28.000. Nah, ini kita misalkan seperti ini. Terus kita samakan, boleh B yang disamakan atau P. Di sini saya yang disamakannya adalah P. Jadi ini yang ini kita kalikan 5, nih tukerin aja ke sini ke 5, kemudian ini 6-nya ke sini ya, dikalikan. 8 kali 5 40, 6 kali 5 30, 36 kali 5 180. Kemudian 6 kali 6 36, 5 kali 6 30, 28 kali 6 168. Nah, kemudian kita kurangi. Nah, ini udah sama, berarti habis ya, 30P dikurang 30B habis. 40B dikurang 36B jadi 4B. 180.000 dikurang 168.000 jadi 12.000. Jadi B sama dengan 12.000 dibagi 4 yaitu 3.000. Jadi harga satu bukunya itu 3.000. Nah, berapa harga satu pensilnya? Kita boleh masukkan ke sini atau ke sini ya. Saya masukkan ke yang pertama jadi 8B berarti 8 kali B. B-nya 3.000. Jadi 8 kali 3.000 tambah 6P sama dengan 36.000. Nah, ini 8 kali 3.000, 24.000 pindah ke kanan jadi min ya. Jadi 6P sama dengan 36.000 dikurang 24.000. Jadi P sama dengan 12.000 per 6 sama dengan 2.000. Jadi
harga satu pensilnya adalah 2.000. Nah, ditanya harga 5 buku dan 8 pensil, berarti 5B tambah 8P. 5 kali 3.000 tambah 8 kali 2.000, jadi 15.000 tambah 16.000, jadi sama dengan 31.000. Oke, demikian penjelasan yang bisa Ibu sampaikan, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.